Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan suatu nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Dengan nikmat itulah maka kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri pengajian rutin yang insya Allah di Al-Kapa ini selalu diadakan. Mudah-mudahan kumpulan ini kita menjadikan suatu kumpulan yang bisa membawa barokah dan memberikan kepada kesehatan kita semua. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustadz untuk segera mengisinya. Terima kasih Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyilakan saya dalam hal ini untuk mentadarus Quran dan Sunnah. Berikut penjelasan keduanya yang berkaitan dengan apa yang mestinya kita yakini, yang mesti kita amalkan, akidah maupun syariah. Di dalamnya ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Sebagaimana biasa pada setiap malam Kamis di pimpinan jamaah Al-Kafah ini dimanfaatkan untuk meningkatkan ilmu kita supaya meningkat juga amal kita, amal solih kita melalui kajian-kajian baik berupa tabligh am maupun tadarus kitab tertentu atau tema tertentu, tematis. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita terkait buku yang dikarang disusun oleh salah seorang guru kita, Allahu yarham Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria, Al-Hidayah fi Masaila Fikhiyatin Muta'aridah. Kalau tidak salah, tema yang sedang kita bahas adalah at-tahziru minal bid'ah. Waspada, hati-hati dari bid'ah-bid'ah. Kalau tidak salah itu juga. Mungkin Bapak Ibu materinya tidak lupa, beda dengan saya lupa. Kalau tidak salah tema itu yang sedang kita jadikan
objek kajian. Dan pada malam Kamis ini kita masuk kepada pengertian bid'ah atau ta'rif bid'ah. Al-bid'atu, pengertian bid'ah. Qala al-Imam Asy-Syatibi, berkata Al-Imam Asy-Syatibi yang dijadikan rujukan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Aceh Zakaria terkait definisi bid'ah ini, langsung menunjuk kitab Al-I'tisam. Kalau kita telusuri yang beliau nukil, beliau kutip ini ada pada halaman 22 dari kitab Al-I'tisam yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Asy-Syatibi, al-bid'atu hiya, bid'ah itu adalah ibaratun, gambaran atau ungkapan, antoriqatin fiddini, satu jalan dalam agama, ungkapan tentang suatu jalan, thoriqah. Ada thoriq, ada sabil, ada sunan. Maksudnya sama, suatu jalan, tetapi jalan ini fiddini, dalam agama. Dengan lafaz fiddini maka tidak tercakup fid dunya, keduniaan. Bid'ah itu ungkapan tentang suatu jalan dalam agama. Mukhtara'atin, yang diada-ada, asalnya tidak ada. Kenapa jadi ada? Karena diada-ada. Tudhi syar'iyyata, yang menyerupai syariat, menyerupai syar'i, hanya menyerupai. Sebenarnya bukan bagian dari syar'i, tapi menyerupai syar'i. Yuksodu, dimaksud, bisuluki alaiha, dengan menempuh jalan tersebut. Al-mubalaghatu, sungguh-sungguh, sangat, fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi pengertian dari bid'ah. Ada beberapa batasan pada pengertian tersebut. Pertama, bid'ah itu ungkapan tentang suatu jalan dalam agama. Satu, suatu jalan dalam agama. Kalau bukan dalam agama, bukan bid'ah. Bid'ah itu suatu jalan dalam agama. Satu itu. Yang kedua, mukhtara'atin, jalan tersebut diada-ada, dibuat-buat. Yang ketiga, tudhi syar'iyyata, menyerupai syar'i. Jalan yang tadi menyerupai syar'i. Kalau menyerupai syar'i, syar'i bukan. Menyerupai syar'i bukan, hanya menyerupai. Itu yang ketiga.
Yang keempat, bid'ah itu yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dimaksud, dituju dengan menempuh jalan tadi ingin lebih. Mubalaghah itu ingin lebih, hoyong onyoy, hoyong punyul, hoyong aya langkung, hoyong lineuwih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah mencerna pengertian bid'ah ini. Harus betul-betul diserap dulu, diresapi dulu. Bapak Ibu paham belum pengertian bid'ah ini? Baru diulang 2 kali. Mudah-mudahan kalau 3 kali belum juga kayaknya. Kalau sudah 50 kali insya Allah bisa jadi belum juga. Hiji bid'ah teh hiji cara dina agama. Upami sanes dina agama mah sanes bid'ah. Di zaman Rasul sudah ada belum pesawat? Pesawat. Kalau pesawat agama bukan? Bukan, keduniaan. Rasul haji naik unta, kita haji naik pesawat. Bukan bid'ah. Bid'ah itu fiddin, dalam agama. Banyak yang gagal paham dalam memahami bid'ah, sehingga apa? Murang mareng karena gagal paham tentang definisi bid'ah. Terutama yang pertama, fiddin, tentang agama. Agama itu bisa berupa akidah, bisa berupa ibadah. Paham yang pertama? Bid'ah mah perkawis hiji cara dina agama, sanis dina nusejen, sanis dina nulian, tapi agama. 2, mukhtaroati nu di aya-aya. Di aya-aya, aya henteu janten aya kawit nama tak aya. Selama Rasul hidup sampai Rasul wafat tidak ada. Di zaman kita jadi ada. Kenapa di zaman Rasul tidak ada, di zaman kita ada? Mulai adanya kapan? Dari tidak ada menjadi ada itu karena ada yang mengada-ngada, membuat-buat. Bukan ada dari sananya thariqah tadi, tapi diada-ada, di aya-aya. Nukatilu tudohi syar'iyata. Tudohi itu sama dengan tusyabihu, menyerupai syara. Seolah agama diberlakukannya seperti halnya diberlakukannya agama, padahal bukan. Ditentukan waktunya, kan seperti agama. Sholat duhur kapan waktunya? Ditentukan. Zakat fitri dibagikannya kapan? Ditentukan. Bid'ah pun menyerupai agama, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, ditentukan ukurannya, ditentukan tata caranya. Itu kan seperti agama. Kurban umpamanya, udhiyah, ini kan agama. Makanya ada ketentuan-ketentuan binatang yang bisa dikurbankan apa saja. Semua binatang tidak, hanya unta, sapi, kambing. Bisa ayamnya sebesar kambing umpamanya. Ditentukan binatangnya, kapan
disembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah, tidak bisa kapan saja. Bulan Syawal disembelih kurban, tidak bisa, ditentukan waktunya, bahkan ukurannya, usia berapa yang boleh dikurbankan ditentukan juga karena agama. Nah, bid'ah pun menyerupai agama, sepertos agama we ditangtoskeun kaifiahna, ditangtoskeun waktosna, ditangtoskeun tempatna, ditangtoskeun ukuranna. Itu yang dimaksud menyerupai syara itu. Padahal yang menentukannya siapa kalau bid'ah? Tidak tahu. Kalau agama ditentukannya oleh dalil, oleh Quran atau oleh sunnah. Berikutnya, bid'ah itu yang menjadi tujuan melakukannya adalah ingin lebih. Nah ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hoyong onjoy, hoyong langkung, hoyong abdol. Kalau sebagaimana Rasulullah mengerjakan, mereka merasa masih kurang, harus ditambah, harus dilebihkan, harus ditingkatkan. Tujuan orang melakukan bid'ah memang seperti itu. Hoyong langkung, hoyong onjoy dina ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memulai sholat dengan apa? Takbir. Maka ada saudara kita ingin lebih dari itu, makanya sebelum takbir talapun biniat dulu. Nawaitu usolli sholatal apa barusan? Maghrib. Berapa rakaat? Rakaatain salasa arba'ah. Salasa rakaat. Dan seterusnya. Supaya hati dibantu oleh lidah katanya. Pada kata hadis Rasul, justru hatilah yang mempengaruhi anggota badan. Bukan anggota badan mempengaruhi hati. Hati mempengaruhi atau pemimpin dari anggota badan. Maka kriteria-kriteria tadi cocok. Pertama, suatu jalan dalam agama. Kan mau sholat, sholat itu berkaitan dengan agama. Yang kedua, menyerupai syar'i, ditentukan. Yang ketiga, tujuan melakukannya ingin lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa dipahami tidak pengertian yang pertama? Atau masih remang-remang? Yang kedua, mudah-mudahan dengan pengertian yang kedua terbantu memahami yang pertama. Tetapi sebenarnya pengertian pertama lah yang lebih komprehensif untuk pengertian bid'ah ini. Atau tengartos ayeuna manawi enjing tanpa sasih payun. Dua sasih papayun tidak apa-apa. Berikutnya wal bid'atu, dan bid'ah itu thariqatun, suatu jalan, fiddini, dalam agama, tapi bukan di luar agama. Bid'ah mah tapi di dalam agama. Mukhtara'atin, yang diada-ada, dibuat-buat, bukan ada dari sananya, tapi diada-ada. Tudhi syar'iyyata, yang menyerupai syar'i. Menyerupai syar'i dalam hal apa? Seperti tadi, ditentukan waktunya, tempatnya, ukurannya, tata caranya, seperti halnya ditentukannya agama syar'i.
Yuksodu, dimaksud, dituju, ditargetkan, bisuluki alaiha, dengan menempuh cara tersebut, ma yuksodu, apa yang dimaksud, apa yang dituju, bittoriqati syar'iyyati, dengan cara syar'i. Cara syar'i tujuannya apa? Kalau agama Allah turunkan, tujuannya untuk apa bagi kita? Sudah dibahas di awal, pembahasan paling awal di kitab Al-Hidayah ini. Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria sudah menyebutkan. Sahanu emut kan nih? Apa hikmahnya Allah menurunkan agama? Limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrohum, kan itu agama Allah turunkan itu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang menempuh jalan bid'ah pun tujuannya demikian, supaya memaslahatkan manusia di dunia dan di akhirat. Yuksodu, ditempuh, dituju, bisuluki alaiha, dengan menempuh jalan yang tadi, ma yuksodu, sebagaimana yang dimaksud, dituju, bittoriqati syar'iyyati, dengan jalan syar'i. Ingin mewujudkan maslahat dunia akhirat, melakukan bid'ah juga seperti itu tujuannya. Paham belum? Keningnya masih berkerut, masih kerung, pamitar kerung kene, ngartos teh nuju mikir. Yang kami temukan sampai sana dari kitab Al-I'tisam itu, sampai tarif kedua. Berikutnya, nah mudah-mudahan dengan pengertian ini lebih mencerahkan kita. Hiya, bid'ah adalah al-amrul muhdasu, urusan yang muhdas, yang dibuat-buat, yang diada-ada, yang diciptakan. Ketika Rasul hidup tidak ada, lalu dibuat-buatlah jadi ada. Adanya itu karena ada-ada, dibuat-buat. Rasulullah SAW mengajarkan lapan sholawat bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Pakai Sayyidina tidak? Yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan Rasul pakai Sayyidina tidak? Tidak. Sekarang kita pernah mendengar yang sholawat pakai Sayyidina? Berarti jadi ada. Padahal zaman Rasul tidak ada. Kenapa jadi ada? Ada yang mengada-ada, ada yang membuat-buat, muhdas namanya. Mohon maaf kalau 27 Rajab para sahabat merayakan apa namanya, Isra Mi'raj, tidak? Para sahabat tidak. Zaman kita sekarang banyak yang merayakan. Ada tidak merayakan itu di zaman Rasul? Tidak. Sekarang jadi ada. Dari tidak ada jadi ada. Kenapa? Muhdas, karena di ada-ada. Keyakinan yang diajarkan Rasulullah, beliau Rasul itu khotamul anbiya wal mursalin,
khotam. Khotam itu penutup. Dipalingkan oleh orang Ahmadiyah, khotam itu cincin. Khotamul Anbiya itu cincin para nabi, nabi yang indah. Itu untuk memalingkan makna penutup. Pada khotam itu penutup. Karena Ahmadiyah meyakini ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ketika Rasul hidup, ada tidak keyakinan ini? Tidak ada. Sekarang ada tidak? Ada. Asalnya tidak ada, jadi ada. Kenapa? Muhdas, diada-ada. Jadi ayah dari ayah. Bagaimana bagi yang mengada-adanya? Dapat pahala atau dosa? Bagi yang mengada-adanya, sudah hadisnya, akan tambah dosa. Bukan sunnah hasanah, bukan contoh baik, tapi justru sunnah sayyi'ah, contoh jelek. Makanya di sini disebutkan muhdatsu, yang diada-ada. Fiddini, dalam agama. Memperjelas ketiga kalinya ini. Bid'ah itu dalam agama, dalam urusan agama. Sikat gigi pakai apa, Bu? Pepsodent. Di zaman Rasul sudah ada pasta gigi seperti ini. Bid'ah bukan? Bukan bid'ah, mah fiddini, dalam agama, dalam urusan agama. Dengan kata fiddini, la fid dunya, bukan keduniaan bid'ah. Akidatan au ibadatan au sifatan lil ibadati. Sudah lebih dipetakan pengertian yang ketiga ini. Yang pertama, adanya bid'ah itu akidatan, berupa akidah. Berupa akidah. Atau yang kedua, ibadatan, berupa ibadah. Ada bid'ah berupa akidah, ada bid'ah berupa ibadah. Au sifatan lil ibadati, atau berupa cara ibadah, caranya. Ada yang berupa akidah, satu, ada yang berupa ibadah, yang kedua ada yang berupa cara ibadah. Kalau akidah kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Keimanan. Kalau ibadah, ya ibadah, sholat, saum, zakat, haji. Apa bedanya ibadah dengan cara ibadah? Kalau cara ibadah, ibadahnya ada dari sanahnya. Tapi cara ibadah seperti itu yang tidak ada caranya seperti tadi. Rasul mengajarkan sholawat itu tanpa sayyidina, maka dengan menambah sayyidina itu ada atau diada-ada? Diada-ada. Sholawatnya diajarkan, tapi cara sholawat seperti itulah yang tidak diajarkan. Itu cara ibadah. Kalau ibadah murni, ibadah ini di zaman Rasul betul-betul dari awal sampai akhir tidak diajarkan. Sekarang jadi ada, sekarang jadi diperbuat. Itu bedanya yang kedua dengan yang ketiga, gitu. Kalau ibadatan, ibadahnya sendiri yang bid'ah. Kalau sifatan dari ibadah, ibadahnya memang ada, ibadahnya memang disyariatkan.
tapi cari cara ibadah seperti itu yang tidak disyariatkan. Sholatnya diajarkan oleh Nabi juga, tapi cara sholat seperti itu Nabi tidak mengajarkan. Melapatkan niat dulu. Nah, ini cara ibadahnya yang bid'ah. Sholatnya bid'ah tidak? Tidak. Caranya, sifatannya. Bisa dipahami tarif ketiga ini? Sudah dipetakan ada bid'ah dalam urusan akidah. Seperti tadi, akidah Ahmadiyah meyakini ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Ini berupa akidah. Ada yang berupa ibadah. Ibadah apa? Dari awal sampai akhir tidak Rasul ajarkan, tapi oleh sebagian umatnya dilakukan. Banyak sekali. Nanti contoh-contohnya ada di belakang. Yang ketiga, ada juga bid'ah berupa cara ibadah. Ibadahnya disyariatkan, tapi cara ibadah seperti itu muhdas. Apa tadi muhdas? Ada. Sekarang keningnya, kerutannya kurang. Mulai paham kayaknya. Adik-adik paham belum? Nantilah sudah dewasa paham. Aya nama damukeun we heula. Nyempil. Saya juga dulu waktu kecil mendengar dari guru tafsir Al-Qurtubi. Naon tafsir Al-Qurtubi teh? Setelah belasan tahun baru paham, oh ini tafsir Al-Qurtubi. Belasan tahun, pada mendengarnya sejak anak-anak. Ngartos nama? Oke. Lam yakun alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang tadi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah yang tadi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara ibadah seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah pengertian bid'ah. Wal bid'atu, dan bid'ah itu al hadasu, urusan baru. Kenapa dikatakan baru? Sebab ketika Rasul hidup tidak ada. Nah, hari orang hirup jantan aya baru ini. Bidini, dalam agama, tapi para ulama itu sudah sangat jelas memberi pengertian bid'ah itu dalam agama. Kekehwe wargi-wargi orang teh atuh takeng numpak kapal haji teh. Da Rasul oge kana onta, eta mah bid'ah. Bidin kata para ulama. Diulang-ulang di buku ini juga. Bidin. Bid'ah itu dalam agama. Ba'dal ikmali, setelah agama disempurnakan. Kapan agama disempurnakan? Setelah Rasul wafat. Ada yang berpendapat setelah turun ayat 3 surat Al-Maidah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-ayat. Hari ini, bukan hari ini sekarang, hari waktu turun ayat itu Rasul sedang haji.
hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Sudah sempurna? Perlu ditambah tidak kalau sudah sempurna? Tidak. Lam yahtaj ila ziyadah abadan, kata para sahabat juga. Kalau sudah sempurna berarti tidak membutuhkan tambahan selamanya. Tidak membutuhkan. Yang membutuhkan tambahan itu yang kurang, yang belum sempurna. Ini pengertian yang terpendek, Bu. Al-hadatsu fid dini ba'dal ikmali. Yang baru dalam agama setelah agama itu disempurnakan. Pada pengertian di atas ada rinciannya. Yang baru itu akidah, bisa berupa akidah, ibadatan berupa ibadah, atau sifatan dari ibadah, atau cara ibadah, atau bid'ah itu sesuatu cakupannya luas kan, sesuatu bisa yang diada-ada, yang dibuat-buat. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi SAW wafat. Lebih jelas ini, diada-adanya kapan? Setelah Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat tidak ada. Sebelum Nabi wafat belum ada. Setelah Nabi wafat diada-ada, dibuat-buat. Janten weh aya minal ahwa'i, baik berupa aturan-aturan. Sebelum Rasul wafat tidak ada aturan-aturan seperti ini. Setelah Rasul wafat, kenapa jadi ada? Karena dia ada. Wal a'mali, maupun berupa perbuatan. Bisa berupa aturan, bisa berupa perbuatan. Perbuatan itu sebetulnya dua kalau dirinci, mengerjakan dan meninggalkan. Kalau meninggalkan perbuatan bukan? Meninggalkan. Kemarin waktu Ramadan kita meninggalkan saum, mengerjakan saum. Mengerjakan saum. Bagaimana mengerjakan saum itu? Meninggalkan makan, minum, meninggalkan. Kalau sholat melakukan, kalau saum meninggalkan. Mana yang lebih berat? Mengerjakan, meninggalkan? Berat dua nana oge. Makanya wastobir li ibadati, bersikap sabarlah dalam beribadah kepada Allah. Sabar dalam melakukan, sabar dalam meninggalkan. Rupanya Kiai Haji Aceng Zakaria memandang cukup